Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan kuliah online ya, karena ada imbauan kita harus kuliah online. Langsung saja ya, pernahkah kalian melakukan sebuah kolaborasi? Nah, sebelumnya tema kita kali ini adalah mengenai SDNOP. SDNOP itu apa? Kita jelasin. Nah, kolaborasi itu prinsip yang sangat penting ya dalam sebuah rantai pasokan. Artinya adalah kerjasama. Di era tradisional dulu kita sering mendengar istilah namanya silo model. Silo itu seperti yang digambar ini. Nah, silo itu artinya apa? Artinya bahwa di dalam suatu perusahaan, organisasi bisnis, itu masing-masing departemen atau fungsi manajemennya itu sendiri-sendiri. Nah, sehingga artinya setiap orang seperti terisolasi di dalam sebuah bangunan silo itu. Dia nggak bisa tahu apa yang ada di dunia luar. Nah, informasi itu yang dia miliki di keep sendiri, jadi dia nggak bisa diketahui oleh temannya yang dari divisi lain. Misalnya yang di bagian distribusi, dia ya sibuk dengan pekerjaannya sendiri, pakai data-datanya sendiri untuk mencapai tujuan dia sendiri. Bagian lain gimana? Bagian sales misalnya, tujuan sendiri juga. Bagian produksi, material kontrol, purchasing, semuanya berdiri sendiri. Nah, seperti di ilustrasi bagian sales ya dia hanya fokus ke penjualan tanpa dia pedulikan nanti yang bagian produksi atau yang bagian administrasi bagaimana. Yang bagian produksi juga seperti itu, fokus hanya dengan datanya sendiri tanpa dia pernah bagikan itu ke divisi lain ya, padahal mungkin akan berguna gitu untuk tujuan perusahaan. Nah, sehingga ini akan menimbulkan yang namanya konflik of interest. Misalnya bagian sales dan operasi dia punya konflik interest ya. Nah, misalnya tugas sales person kan dia kan menjual barang, artinya makin banyak barang yang dijual artinya dia makin bagus. Nah, kemudian kalau dia banyak jualan dia akan dapat bonus. Nah, misalnya ada dinamika pasar nih, marketnya naik turun, kemudian ada misalnya customer order yang direvisi, tetap permintaan tambahan kiriman dari seorang marketing atau sales. Nah, dia pastinya ingin memuaskan konsumen, sehingga apa saja yang diminta konsumen akan dilayani. Misalnya dia order 10 buah, besoknya dia revisi jadi 12 buah. Nah, tentunya salesperson akan berupaya untuk mengatakan yes atau iya kepada pelanggan. Nah, tapi dengan perubahan itu akan merepotkan divisi lain. Misalnya kalau materinya udah di bahan atau udah disiapin ya, atau sistem produksi, fasilitas produksinya udah disiapin, harus di setup ulang dan macam-macam. Misalnya roti, jualan roti, pesanannya udah bikin roti keju, direvisi lagi jadi roti stroberi misalnya. Nah, harus setup ulang lagi, mungkin material udah terlanjur dibikin, kemudian mungkin harus beli material yang lain. Nah, ini ya namanya conflict of interest orang bagian produksi dan bagian marketing. Ini sebenarnya costly, banyak menimbulkan biaya, banyak menimbulkan ketidakefisienan atau inefisiensi. Masing-masing punya ego masing-masing. Nah, sehingga perlu namanya S dan OP. S dan OP itu ada kata N di situ supaya ketukar sama SOP. Sales and Operation Planning. Nah, bagaimana supaya konflik of interest yang tadi itu bisa dijembatani melalui kerjasama atau kolaborasi yang lebih baik antara dua divisi atau lebih yang ada di organisasi itu. Nah, apa yang dijual oleh orang sales dan apa yang diproduksi memang betul-betul ingin memaksimalkan manfaat untuk perusahaan, jadi tujuan bersama. Nah, mereka bisa melakukan kolaborasi dengan menentukan target, ketemu bersama, mungkin ketemu beberapa bulan atau dalam setiap minggu, kemudian evaluasi perkembangan sehingga ada komunikasi dan kerjasama di perusahaan itu kayak gitu. Nah, kepanjangan dari tim adalah together everyone achieve more, jadi bersama-sama bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dengan tim.